Argentina, champions of the world. Erling Haaland saat ini menduduki puncak pencetak gol terbanyak Premier League musim ini dengan 25 gol. 4 diantaranya ia cetak melalui tendangan penalti. Jadi wajar kalau Haaland pantas jadi eksekutor penalti utama Manchester City. Terkait dengan penalti yang diambil oleh Mahrez, Rodri dan Gundogan memberikan penjelasan terkait apa yang mereka diskusikan sebelum tendangan penalti dilakukan. Dikutip dari Manchester Evening News, Rodri mengklaim hanya mengikuti perintah dari Gundogan yang merupakan kapten tim. Gundogan menghendaki kalau Mahrez lah yang menjadi eksekutor penalti. Saya hanya bertanya karena saya sedang merasa sangat percaya diri waktu itu. Saya mengerti kalau kami sudah berbicara sebelum pertandingan tentang apa yang akan terjadi dan saya harus menerimanya. Sudah jelas bahwa kapten yang memutuskan dan saya harus menerima keputusan itu. Dia mengatakan kalau Riyad adalah penendang biasanya. Riyad Mahrez memang merupakan yang biasanya menendang penalti di Manchester City, tapi Mahrez sering dikritik karena buruk dalam mengeksekusi penalti. Masih ingat bagaimana Mahrez gagal mengeksekusi penalti di laga melawan Borussia Dortmund pada bulan Oktober lalu? Padahal City punya peluang menang di pertandingan tersebut. Di era kepelatihan Guardiola, Mahrez sudah gagal 25 kali penalti. Dan kebanyakan kegagalan itu tercipta di ajang Champions League. Mahrez mencatatkan 67% tingkat kesuksesan tendangan penalti. Untuk itu ia masuk dalam 5 besar pemain dengan tendangan penalti terburuk di Premier League. Setelah Erling Haaland datang di musim ini, tugas eksekutor penalti pun dipindahkan kepada bomber Norwegia itu. Ia adalah pencetak gol terbanyak Liga musim ini. Wajar untuknya menjadi penendang penalti utama di klub. Pep Guardiola juga mengonfirmasi kalau Haaland adalah pilihan utama penendang penalti di tim. Dikutip dari Sportskida, pelatih berkepala pelontos itu mengaku tidak tahu apa yang terjadi di lapangan saat itu. Ia mengatakan kalau Haaland adalah pilihan pertama, sedangkan Mahrez adalah pilihan kedua. Saya tidak tahu, saya harus bicara kepada mereka. Normalnya Haaland adalah pilihan pertama, Riyad adalah pilihan kedua dan Rodri juga terlibat. Saya melihat itu semua dari bangku cadangan. Saya harus mendengar penjelasan lebih lanjut dari mereka. Tapi, mungkin yang harus jadi perhatian utama Pep saat ini adalah cedera yang diderita Haaland. Mantan pemain Borussia Dortmund itu ditarik keluar di babak kedua dan digantikan oleh Julian Alvarez. Dipercaya kalau Haaland menerima cedera setelah mengalami benturan dengan kapten Aston Villa Emiliano Martinez. Pep Guardiola juga mengkonfirmasi kondisi Haaland. Ia mengatakan kalau Haaland mengalami cedera sehingga tidak bisa melanjutkan babak kedua. Pep tidak ingin mengambil resiko cedera Haaland jadi tambah parah. Dia mengalami cedera parah, dia merasa tidak aman. Kamu tidak ingin mengambil resiko. Kami akan melihat hari besok dan menilai lagi bagaimana kondisinya. Komentar Guardiola membuat status Haaland untuk pertandingan melawan Arsenal Kamis dini hari besok menjadi tidak jelas. Sang juara bertahan kini sudah berjarak 3 poin saja setelah Arsenal tidak mampu mengalahkan Brentford. The Gunners hanya mampu bermain imbang dengan skor 1-1. Guardiola sangat berpeluang untuk melompati Arteta di pertandingan melawan Arsenal nanti. Tapi The Gunners punya keuntungan besar jikalau Erling Haaland masih belum pulih dan tidak bisa bermain di pertandingan tersebut. Ini juga bisa jadi bagian dari permainan pikiran Pep. Ia ingin merahasiakan kondisi Haaland dari Arteta. Dengan begitu Arteta akan ragu dan menebak-nebak apakah Haaland akan bermain. Pertandingan ini akan menjadi pertandingan yang sangat penting untuk Arsenal dan Man City. Jika Arsenal menang, maka jarak dengan City akan menjadi 6 poin. Pep akan semakin kesulitan mengejar dengan sisa pertandingan yang ada. Tapi, jika Arsenal kalah, City akan menduduki peringkat pertama dengan keunggulan selisih gol.